Jarum jam terus berdetak tak pernah berhenti untuk menemani manusia. Meski terkadang dia juga terlupakan, tak terasa siang dan malam silih berganti seiring dengan jarum jam yang terus berdetak. Seakan begitu cepat waktu berlalu. Entah apa yang telah terjadi akhir-akhir ini, semua terasa aneh namun nampak nyata. Bukan karena Wahyu yang berubah menjadi cowok yang pemberani dan tidak canggung lagi pada cewek, ataupun bukan karena Siva yang berubah menjadi cewek yang bersikap biasa dan tidak cuek lagi. Melainkan Aisyah yang tak disangka-sangka sudah jadian dalam tempo 3 hari ini. Semua bermula tatkala Gufron yang mengajaknya ke kantin pas waktu istirahat sekolah, menyatakan perasaannya pada Aisyah. Sedangkan Aisyah sendiri yang juga suka pada Gufron langsung menyetujui ajakan Gufron tadi untuk menjadi pacarnya, hingga akhirnya mereka resmi pacaran. Namun sayang, kebahagiaan Aisyah tadi dirusak oleh Wahyu tatkala Wahyu membangunkan Aisyah, hingga membuatnya terbangun dari tidur lelapnya dan ternyata semua hanya mimpi. Mimpi yang aneh, ucap Aisyah lirih setelah mengingat mimpinya itu. Namun dia sedikit kesal pada kakaknya karena telah membangunkannya di waktu yang tidak tepat. Kemudian Aisyah bangkit dari tempat tidurnya dan langsung pergi ke kamar mandi karena hari telah pagi untuk bersiap-siap pergi ke sekolah. Setelah semua selesai, mereka berdua pergi dengan kendaraannya. Nampak Aisyah masih ingat akan mimpi itu seakan mimpi itu adalah jawaban dari perasaannya. Meskipun dia tidak berani berandai-andai kalau seandainya Gufron juga menyukainya, dia hanya pasrah biarkan waktu yang menjawab semuanya. Kegelisahan Aisyah tentang mimpinya itu diketahui oleh Wahyu lewat spionnya. "Ada apa, Ca?" tanya Wahyu penasaran dengan apa yang terjadi pada Aisyah di sela-sela dia menyetir. "Gak kok Kak, gak ada apa-apa, tadi cuma mimpi doang," jawab Aisyah. "Mimpi apa? Cerita dong." "Cuma mimpi biasa Kak, namanya juga bunga tidur." "Beneran nih gak ada apa-apa?" tanya lagi Wahyu meyakinkan. "Iya Kak, gak ada apa-apa kok," kata Aisyah. Setelah mendengar jawaban Aisyah tadi, Wahyu langsung memacu motornya dengan keadaan cepat, hingga menembus lalu lalang kendaraan bermotor. Emang hobi Wahyu kalau berkendaraan dengan ngebut. Meskipun awalnya Aisyah takut dengan situasi itu, namun saking terbiasanya diajak ngebut oleh Wahyu, hingga akhirnya dia tak takut lagi. Bahkan terkadang dia yang nyuruh Wahyu untuk ngebut biar cepat sampai. Roda motor yang berputar dengan begitu cepatnya hingga tak terasa sudah sampai di tempat parkir. Wahyu langsung memarkirkan motornya sedangkan Aisyah sendiri langsung pergi. Setelah memberikan helmnya kepada Wahyu ketika melihat Siva di kejauhan sana, begitu juga dengan Wahyu yang langsung pergi ke kelasnya hanya untuk menaruh tasnya. Karena sekarang adalah waktunya untuk membuat panggung untuk acara pengajiannya. Setelah semua ngumpul, mereka pun membagi tugas dan mengerjakan apa yang telah menjadi tugasnya masing-masing. Ada yang bagian memotong bambu, ada juga yang memasang spanduk, dan ada juga membersihkan tempat yang terasa kumuh, karena sudah lama tak ditempati. Terkadang canda gurau pecah di antara mereka. Ada juga yang saling membantu jika tak bisa melakukannya sendiri. Keringat menetes di antara mereka hingga akhirnya panggung dan tenda pun datang. Mereka pun menurunkan tenda tersebut dengan hati-hati. Terkadang gelak tawa pecah ketika ada yang berbuat lelucon. Apalagi yang namanya Dendi, orangnya yang sok tampan namun bikin orang terhibur seakan mereka menikmati pekerjaan tersebut. Namun di antara mereka tidak ada yang marah sedikit pun. Tatkala ada yang dipermalukan, karena mereka sadar kalau itu hanya sebatas candaan dan gurauan saja, hanya sekedar main-main untuk menghilangkan beban yang ada. Dan dengan begitu, mereka menjadi lebih semangat untuk mengerjakannya.
Sambil sesekali mereka berhenti untuk minum ekstra jos yang dicampuri susu dan es batu yang sudah disediakan oleh panitia. Dengan bantuan sang empunya tenda, dengan secepat kilat tak terasa sudah selesai semua. Hanya tinggal finishingnya saja, tak terkecuali benar yang akan terpampang nanti setelah semua selesai. "Hei, ayo makan dulu," teriak Wahyu ketika melihat Tasya yang ditemani oleh Siva membawa nasi bungkus dan kue buatan mereka tadi. Dan tak lupa mereka juga mengajak yang punya tenda tadi untuk makan bersama. Meski makanannya hanya nasi bungkus dan tak semewah nasi restoran, namun mereka nampak melahapnya dan menikmati makanan tersebut. Bahkan ada juga yang nambah karena porsinya terlalu sedikit. Entah karena memang lapar seharian abis bekerja atau memang karena porsi makanannya yang terlalu sedikit. Setelah makan, Wahyu langsung melempar 2 bungkus rokok Surya kepada mereka, hingga membuat mereka berebutan untuk menerimanya. Sedangkan Wahyu dan Iqbal mereka dari dulu memang sekawan, dan tak pernah menghisap rokok, sekalipun pas lagi asyik-asyiknya bercanda. Iqbal melihat Gufron menatap pada suatu arah, namun ketika melihat arah tersebut, Iqbal hanya menundukkan kepalanya ketika mengetahui kalau Gufron sedang memerhatikan Aisyah yang sedang lewat di depan kelas. Hati Iqbal rasanya jadi pilu ketika mengetahui kalau Gufron juga menyukai Aisyah. Namun baginya apapun yang terjadi, kebahagiaan Aisyah adalah kebahagiaannya juga. Lebih baik dia ikut tersenyum ketika melihat orang yang dia suka tersenyum bahagia, meskipun senyum itu harus dipaksakan. Di sisi lain, Gufron yang melihat Aisyah lewat di depan sekolah terpana akan kecantikannya. Tak hanya cantik, juga terdapat lesung pipi yang ada dalam dirinya yang membuatnya menjadi manis dan tidak membosankan. Namun di sisi lain dia tersadar bahwa dia sudah dijodohkan oleh orang tuanya karena permasalahan antar keluarga hingga membuat dirinya harus dikorbankan dengan cara dijodohkan. Dan mau tak mau Gufron yang mengerti akan situasi itu mengiyakan permintaan orang tuanya. Dan mungkin seandainya lelaki itu tidak memiliki tunangan, sudah dari dulu dia mengutarakan cintanya pada Aisyah. Namun dia pendam karena dia yakin nantinya malah akan ada hati yang tersakiti. Setelah semua selesai, kini tinggal menunggu banner dipasang karena bannernya sendiri masih dijemput oleh Dendi dan Andre. Mereka tak hanya mengambil banner saja, melainkan jas yang sudah mereka pesan dari sebelumnya. Sambil menunggu Dendi dan Andre datang, mereka istirahat sambil tiduran. Jam sudah menunjukkan pukul 2 siang. Mereka gantian untuk sholat zuhur. Tak lama dari itu Dendi datang, namun hanya membawa bannernya saja. Jasnya belum selesai punyanya Siva. Mereka janjinya selesai nanti malam, kata Dendi seraya membuka helm yang dipakainya, sedangkan Andre langsung pergi ke panggung menaruh banner yang sudah dibuat. Karena hari sudah mulai sore, mereka pun dengan kompak langsung bangkit dari istirahatnya untuk memasang banner tadi, dan di sana terpampang tulisan pengajian umum, sekaligus pemberian hadiah tauladan bagi siswa berprestasi, dan acara lepas pisah dengan siswa kelas 3. Sungguh indah bannernya, anggun dan menyejukkan mata. Dengan bantuan tangga dan kursi, mereka gotong royong untuk memasangnya hingga tak lama dari itu banner terpasang dengan rapi dan kini tinggal memasang lampu kelap-kelip untuk mempercantik banner tadi. Sore sudah menjemput sang insan untuk kembali dari aktivitasnya masing-masing. Kini saatnya untuk beristirahat, berpasrah diri kepada Allah lewat sholat. Karena seharian penuh tenaga kita telah digunakan untuk bekerja, dan kini saatnya tenaga kita digunakan untuk bermunajat pada Sang Kholik. Detik terus saja berdetak hingga berubah menjadi jam, dan akhirnya sore pun hilang ditelan awan hitam membuat hari menjadi malam.
Satu persatu dari mereka pulang karena sudah malam, sedangkan bagian cewek sudah pulang dari tadi sejak sore tadi datang. Hanya tersisa Wahyu, Iqbal, Dendi dan Andre yang ada di situ. Mereka menjaga agar apa yang telah mereka kerjakan tadi pagi tak sia-sia. Nampak mereka memilih tidur di atas panggung meski ditemani oleh desiran angin. Mereka tetap saja tidur dengan lelapnya, mungkin karena capek karena seharian penuh mereka bekerja. Subuh telah berkumandang di mana-mana, ayam berkokok silih berganti, hingga membuat Iqbal terbangun akan tidur lelapnya. Sejenak dia terdiam sambil mengucek matanya, menelusuri tempat sekitar sedang berada di mana dirinya, hingga akhirnya alam sadar membantu mengingatnya. Dan dengan langkah gontai maksud hati ingin membangunkan yang lain, hingga membuat Wahyu kaget ketika mendengar seseorang berjalan di atas panggung yang dia tempati untuk tidur. Hingga akhirnya dia menemukan sosok seorang tersebut, yang tak lain adalah Iqbal. Dia pun bangun dan mengucek juga matanya untuk mengusir rasa ngantuk yang masih betah berada dalam dirinya. Hingga akhirnya satu persatu dari mereka bangun dan langsung menunaikan kewajiban mereka dengan cara berjemaah. Setelah matahari mulai menyingsing, Dendi langsung berniat untuk mengambil jasnya. Namun dia terlebih dahulu menelpon sang pembuat jas. "Andre, ayo ikut aku," kata Dendi setelah mematikan sambungan via teleponnya dan langsung menancap gas motornya dengan agak cepat. Di sisi lain, satu persatu panitia pelaksana acara tersebut datang. Hanya menyisakan beberapa yang masih telat datang meskipun jam masih menunjukkan pukul 6.30.